akan membahas tentang menentukan persamaan akar-akar persamaan kuadrat. Jadi tentukan akar-akar dari masing-masing persamaan kuadrat berikut ini. Oke, untuk nomor 1, Y kuadrat sama dengan 9X kurang 20. Jadi di sini ada dua ruas kiri dan ruas kanan. Jadi untuk bilangan yang berpangkat 2, jika nilainya positif, maka dia berada tetap, tidak ada berubah. Yang berubah itu di ruas kanan, berarti semuanya yang 9X dengan min 20 pindahlah ke ruas sebelah kiri. Jadi Y kuadratnya tetap. Kemudian 9X itu positif, maka dia berubah menjadi min 9X. Kemudian negatif jadi positif 20 sama dengan 0. Jadi di sini kita selesaikan. Untuk menentukan akar, langkah pertama itu kita buat tanda kurungnya dua buah tanda kurung. Biar lebih gampang saya buat dulu ya. Oke. Langkah pertama tadi kita Y kuadrat, kita cari faktor dari Y kuadrat itu berarti Y kali Y, berarti letakkan Y-nya berada di depan, di sini Y dan di sini Y. Kemudian perkalian yang hasilnya 20. Jadi perkalian yang hasilnya 20, di sini saya buat ya. Yang hasilnya 20 itu ada 4 dikali 5. Oke, 4 dikali 5 itu 20. Sementara nilai di tengah itu min 9. Jika kedua buah bilangan ini dijumlahkan, maka 5 tambah 4 itu sama dengan 9. Karena di sini negatif, maka kedua-duanya kita letakkan harus di sini negatif 9X, maka kedua-duanya harus kita letakkan minus atau negatif. Di sini juga negatif. Maka di sini nilainya juga negatif. Maka di sini juga harus negatif. Jangan hanya di bawah aja negatif, sini juga harus negatif. Maka kedua bilangan ini 5 kali 4 atau 4 kali 5 sama aja, dibalik-balik nggak masalah. Oke, 5 kali 4 atau 4 kali 5. Jadi karena di sini negatif, hasilnya negatif, dan di sini positif, maka kedua bilangan itu di sini tandanya harus negatif. Oke, ini negatif, dan di sini juga negatif. Oke, kemudian kita ambil Y kurang 5 sama dengan 0 dan Y kurang 4 itu sama dengan 0. Kemudian di sini Y-nya itu sama dengan 5, maka Y dikurang 5, maka Y-nya tetap, maka kita pindahkan negatif 5 menjadi positif 5 dan Y sama dengan 4. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah 5,4 atau Y1-nya itu adalah 5 dan Y2-nya itu adalah 4. Oke, selesai. Untuk contoh yang kedua, X dikali X kurang 1 sama dengan 30. Di sini kita kalikan terlebih dahulu ya. Kita kalikan terlebih dahulu. Maka kita kalikan di sini menjadi X pangkat 2. Di sini saya ratakan dulu biar cantik. X kali X adalah X kuadrat. Kemudian X ini kalikan dengan min 1, maka di sini min X. Kemudian sama dengan 30-nya kita pindahkan positif jadi negatif sama dengan 0. Sekarang perkaliannya kita buat dulu tanda kurungnya 2 buah. Sama seperti nomor 1 tadi. Oke, langkah pertama, faktor dari X kuadrat adalah X kali X. X kali X. Yang kedua, faktor dari 30 sama seperti tadi, 30 itu
itu adalah perkalian antara 30 itu sama dengan ada 3 kali 10, ada 6 kali 5. Jadi kita ambil yang angkanya lebih kecil, itu 6 kali 5 atau 5 kali 6. 5 kali 6. Kalau kedua buah bilangan ini dijumlahkan, 5 tambah 6 itu sama dengan 30. 11. Oke, sementara nilai di tengahnya adalah negatif X atau negatif 1. Berarti kita ambil bilangan tadi 5, kita ambil kurang 6. Maka kalau dikurangkan 6, maka hasilnya adalah min 1. Berarti bilangan itu juga sama, 5 dan 6. Oke, 5 dan 6. Karena 5 dikurang 6 nilainya min 1, maka negatifnya terletak di 6. Oke, berarti di sini negatifnya terletak di 6. Kemudian X tambah 5 sama dengan 0 dan X kurang 6 itu sama dengan 0. Jadi kedua bilangan itu X sama dengan negatif 5 dan X sama dengan 6. Jadi X1 nya itu bernilai min 5 dan X2 nya bernilai 6, atau himpunan penyelesaiannya adalah min 5,6. Untuk nomor 2 telah selesai. Untuk nomor 3, oke, di sini 15 dikurang 2x dikurang x kuadrat sama dengan 0. Kalau kita bingung cara menyelesaikan di sini x kuadratnya negatif, semua bilangan ini kita kalikan dengan min 1. Berarti semua bilangan kita kali min 1, maka min 1 kali 15. Min 1 kali 15 adalah min 15. Kemudian negatif 1 dikali min 2x, maka jadi positif 2x. Berarti negatif 1 dikali min x kuadrat menjadi positif x kuadrat. Sama dengan 0. Atau kita balikin, tambah 2x kurang 15. Oke, sama dengan 0-nya, lupa saya. Kemudian kita buat tanda kurungnya 2 buah. Oke. Faktor dari x kuadrat adalah x kali x. Kemudian faktor dari 15 itu yaitu 3 kali 5. 3 kali 5 adalah 15. Oke, pas. 3 kali 5 adalah 15. Kemudian kedua buah bilangan tadi 3 dan 5 kalau dijumlahkan atau dikurangkan nilainya harus 2, positif 2. Maka kita letakkan yang manakah harus negatif dan manakah harus positif. Jika kedua bilangan itu ditambahkan atau dikurangkan hasilnya positif 2, maka 5 dikurang 3 sama dengan min 2. Oke, jadi cocok di sini di sini positif 2, kok negatifnya positif. Oke, karena dia positif maka hasilnya sama, maka kita letakkan 3 di depan dan di belakang 5. Yang negatif harus bernilai 3. Oke, kita letakkan di sini dan di sini adalah positif. Oke, kita cari untuk himpunan penyelesaiannya. Jadi x kurang 3 sama dengan 0 dan x tambah 5 sama dengan 0. Oke, di sini saya ubah dulu kuncinya. Kemudian x kita pindahkan 3-nya menjadi positif dan x sama dengan 5.
Jadi X1-nya X1 itu bernilai 3 dan X2 itu bernilai min 5. Atau kita buat himpunan penyelesaiannya adalah 3, min 5. Oke, untuk nomor 3 telah selesai. Untuk nomor 4, oke, di sini X kuadrat dikurang 17X tambah 8 sama dengan min 31 dikurang X. Maka di sini nggak usah bingung. Di sini ada ruas kiri dan di sini ada ruas kanan. Ruas kanan ini kita pindahkan ke kiri. Jadi berubah tanda. Maka X1 X pangkat 2 dikurang 17 X ditambah 8 ditambah 31 ditambah X sama dengan 0. Kemudian X kuadratnya tetap maka di sini min 17X ditambah X berarti negatif 16X. Kemudian ditambah 8 tambah 31 adalah 39 sama dengan 0. Oke. Jadi kita langkah berikutnya, kita buat tanda kurungnya 2 buah. Oke, yang pertama faktor dari X kuadrat itu X kali X, dan 39 itu adalah faktor dari hasil yang tekan 39. Oke, kita buat 13 kali 3. Kalau dijumlahkan, maka di sini 13 tambah 3 sama dengan 16. Sementara di sini lihat di sini tandanya negatif dan di belakang tandanya positif. Maka kalau kedua buah bilangan ini negatif dan negatif, maka berubah jadi positif. Contoh nih, saya buat di sini tandanya negatif. Oke, di sini saya buat tandanya negatif dan di sini saya buat tandanya negatif. Oke. Kalau perkalian antara negatif, maka berubah menjadi positif. Jadi di sini kita letakkan negatif. Maka positif kali negatif, maka hasilnya min 16. Jadi kita letakkan di sini 13 dan di sini adalah 3. Maka tanda kedua bilangannya pasti negatif. Oke. Untuk berikutnya, X kurang 13 sama dengan 0 dan X kurang 3 sama dengan 0. Kemudian di sini X sama dengan 13 dan X sama dengan 3. Jadi X1 itu bernilai 13 dan X2 nya itu bernilai 3. Jadi kita ganti atau himpunan penyelesaiannya hasil yang tadi X1 dan X2. X1 nya 13 dan X2 nya adalah 3. Terbalik tidak apa-apa ya. Oke, jadi untuk nomor 4 telah selesai. Untuk nomor 5 ini saya pindahkan ke bawah. Oke, untuk nomor 5 bentuknya seperti ini, kita harus memberikan perkalian silang. Contoh nih ya. Jadi kita kalikan ini yang X ini kita pindahkan ke sini. Atas ini berarti X kali X. Oke, kita buat di sini push dulu. Oke. X kita kali silang X kali X, maka X kali X. Kemudian di sini penyebutnya di sini adalah 3 dan pembilangnya adalah X tambah 6, maka di sini 3 kali X tambah 6. Oke, ini nggak usah bingung, kita kalikan aja bilangan ini, maka X kuadrat sama dengan 3X, ini kali ya,
3 kali X 3X, 3 kali 6 adalah 18. Kemudian di sini X kuadratnya tetap. Kemudian 3X pindah ke kiri menjadi negatif 3X dikurang 18 sama dengan 0. Maka di sini langkah berikutnya kita buat tanda kurungnya 2 buah. Kemudian X di sini X pertama faktor X kuadrat. Oke, sekarang 18 perkalian yang hasilnya ada dari 18. Perkalian yang hasilnya 18 adalah 6. Contoh 6 kali 3. Oke, kalau kedua dua buah bilangan ini 6 kali 3, 6 dan 3, 6 tambah 3 itu adalah 9. Sementara di tengahnya itu negatif 3, maka kita rubah posisi tandanya. 6 kurang 3 itu adalah 3. Yang diminta adalah negatif 3, maka kita balikin 3 kurang 6 sama dengan min 3. Jadi inilah bilangannya. Ini tadi. Oke, 3 kurang 6 berarti yang negatif adalah 6. Kita letakkan di sini 3 dan di sini 6. Karena 3 kurang 6 min 3, maka negatif 6 adalah negatifnya berada di 6. Di sini negatifnya. Dan di sini bernilai positif. Jadi kita ambil X tambah 3 sama dengan 0 dan X kurang 6 sama dengan 0. Jadi X kurang X sama dengan min 3 dan X sama dengan 6. Kemudian di sini jadi X1 nya X1 min 3 dan X2 nya itu bernilai 6. Atau himpunan penyelesaian dari persamaan di atas adalah min 3,6. Untuk soal nomor 5 telah selesai. Untuk nomor soal 6 di sini ada bilangan kuadrat X kurang 7 kuadrat sama dengan 2 kali X kurang 7 tambah 15. Oke, yang pertama langkah pertama di sini dua buah bilangan ini ada X dan min 7. Yang pertama X-nya kita kuadratkan terlebih dahulu. Oke, kemudian 2 kali X kali min 7. Ya, kita kalikan dulu bilangan 2 kali 7 adalah 14. Karena negatif di sini maka min 14. X-nya jangan lupa diletakkan. Jadi sama dengan 2 kali X. Di sini perkalian, 2 kali X adalah 2X. Kemudian 2 kali 7 adalah 14. Maka di sini sorry nih, ketinggalan. Maaf nih. Ini masih ada ketinggalan ya, sorry. Kita ulangin. Yang pertama X kuadrat, kita kuadratkan dulu terlebih dahulu. Kemudian tadi 2 kali min 7 min 14 kali X adalah min 14X. Kemudian di sini negatif 7 dikuadratkan karena di sini yang pertama bilangan X kuadrat dan terakhir nilai min 7 dikuadratkan. Kalau dikuadratkan maka di sini positif 49. Sama dengan maka ruas berikutnya itu kita kalikan juga. 2 kali X adalah 2X. Dikurang 2 kali 7 adalah 14. Jadi tambah 15. Kemudian X kuadratnya tetap min 14 X tambah 49. Oke, kita pindahkan di sini 2X positifnya jadi min 2X. Min 2X. Min 2X. Karena di sini 14 min 14 tambah 15 itu 1, maka kalau pindah jadi negatif 1. Sama dengan 0. Jadi X kuadratnya masih tetap min 14X dengan min 2X, maka kalau dijumlahkan ini maka negatif 16. 16X 49 dikurang 1, maka di sini tambah 48 sama dengan 0. Kemudian di sini X kita faktorkan dulu, X kali X
adalah X kuadrat. Oke, depan sini X. Kemudian di sini 48 kita cari perkalian yang hasilnya adalah 48. Ada 6 kali 8. Kalau dijumlahkan adalah 14. Kemudian kita cari lagi ya. 16 kali 3 juga 48. 14 kali 2. Oke, 14 kali 2 ya. 14 kali 2. Nah, kenapa saya ambil 14 kali 2? Karena di sini nilainya 16 nih. 16. Berarti karena dia negatif, di sini positif, maka kedua buah bilangan itu harus kedua-duanya negatif. Nah, itu maksudnya. Jadi kalau udah dapat perkalian itu kita tinggal gampang. Ini apa perkalian? Kuncinya di sini adalah dihafal perkalian. Jadi X sama dengan 14. Sorry, di sini kita buat dulu, kurang 14 sama dengan 0. Kemudian di sini X kurang 2 sama dengan 0. Jadi X yang pertama pindah menjadi 14. Dan yang kedua di sini X sama dengan 2. Karena kedua-duanya negatif ya, maka langsung dia positif. Jadi di sini X1-nya jadi X1 bernilai 14 dan X2 bernilai 2, atau X1-nya itu bernilai 14. Sorry, kita buat himpunan penyelesaiannya. Lupa saya. Himpunan penyelesaiannya adalah 14 dan 2. Selesai untuk nomor 7. Nomor 6. Sekarang nomor 7. Bentuk seperti ini tidak usah bingung. Di sini ada bentuk perkalian. Yang pertama 4x kali x, kalikan aja. Maka di sini terjadi 4x kuadrat. Karena x kali x. Kemudian 4x kali min 2. Iya 8x. Tambah 7. Sama dengan, di belakang juga kita kalikan 8 kali x. Adalah 8x. Dikurang 8 kali 1 adalah min 8. Oke, ruas kiri kita pindahkan ke kanan. Ruas kanan pindahkan ke kiri, terbaliknya. 8x ini tetap 7 sama dengan berarti 8x pindah menjadi min 8x. Tambah min 8 jadi positif, tambah 8 sama dengan 0. 4x kuadrat. Oke, kita di sini ada min 8x dan min 8x, maka di sini menjadi min 16x ditambah 7 dan 8. Karena positif, maka 7 tambah 8 adalah 15 sama dengan 0. Jadi karena di sini bernilai 4, kamu tidak usah bingung. 4 ini bisa kita faktorkan, boleh 2 kali 2 atau 4 kali 1. Itu dia. Oke, kita buka dulu ini. Oke, sama dengan 0. Yang pertama kita ambil 2x dan 2x. 2x. Kemudian perkalian hasilnya 15, 3 kali 5. 3 dan 5. Oke, sekarang kita kalikan. 3 kali 2 adalah 6. Oke, ini ya. Belakang dengan depan ini kita kalikan. Ini saya buat gambarannya. 3 kali 2x itu bernilai 6x. Dan
paling depan kali yang paling belakang berarti 2x kali 5 nilai 10. Berarti kalau kedua buah bilangan ini dijumlahkan, ini 10x dan sini 6x, maka kalau dijumlahkan kedua buah bilangan ini menjadi 16. Sementara di sini negatif dan sini positif. Ini udah benar 16, maka kedua buah bilangan ini tandanya harus ya negatif, karena negatif di tengah di tengah negatif, maka di belakangnya positif, maka kedua buah bilangan itu harus negatif. Itu dia. Oke, kita selesaikan. Kemudian bilangan pertama ada 2x dikurang 3 sama dengan 0 dan 2x kurang 5 sama dengan 0. Jadi di sini kita pindahkan 2x kurang 3 dulu, 3-nya kita pindahkan negatif jadi positif, dari 2x sama dengan 3 dan di belakangnya juga 2x sama dengan min 5 positif. Oke, sekarang kita pindahkan 2 karena kali lawannya adalah bagi, maka di sini letaknya x sama dengan 3/2 dan 2x di belakang menjadi 5/2. Jadi untuk x1 jadi x1 itu bernilai 3/2 dan x2-nya itu bernilai 5/2. Atau kita buat dalam bentuk himpunan penyelesaian menjadi 3/2, 5/2. Oke, untuk nomor 8. Nah, untuk nomor 8 di sini kita kali silang aja. Jadi sini x tambah 2 kali silang x tambah 2 dengan x tambah 1. Kemudian sama dengan 6x itu dikali ke kiri penyebut. Sini kiri, sebelah kiri itu penyebutnya, berarti dikali x. Kemudian di sini kita kalikan aja, x kali x menjadi x kuadrat. X kali 1 berarti tambah x. Kemudian 2 kali x maka tambah 2x. Kemudian tambah, karena positif semua di sini, 2 kali 1 adalah 2 sama dengan 6x kali x berarti 6x kuadrat. Itu dia. Oke, sekarang perhatikan di sini x kuadratnya yang variabelnya yang lebih besar adalah 6, maka semua bilangan yang di sebelah kiri kita pindahkan ke kanan supaya dia gampang, nggak perlu 2 kali kerja. Jadi 6x tetap, 6x kuadratnya tetap. Kemudian x kuadrat dipindahkan ke ruas, di sini sama dengan 0, kita buat biar gampang ya. Oke, jadi x kuadratnya menjadi min x kuadrat. Kemudian x tambah 2x maka 3x, kalau pilih jadi min 3x. Kemudian min 2. Jadi 6x kuadrat dikurang x kuadrat adalah 5x kuadrat. Dikurang 3x kurang 2 sama dengan 0. Oke, sama juga cara yang pertama tadi, kita buat tanda kurungnya. Oke, 5 faktor 5x kuadrat adalah 5x kali 5x. Sini x. Faktor dari 2 itu adalah yang belakang 2, maka 2 kali 1. Kita letakkan lebih gampang 2 di depan dan 1 di belakang. Supaya apa? 2 kali x itu adalah 2x. 2 kali x adalah 2x dan 5x yang depan, paling depan kali paling belakang, 5x kali 1 itu sama dengan 5x. Kalau 2x dan 5x dikurangkan,
pasti dia hasilnya negatif 3x. Oke, berarti di sini udah benar 2 dan 1, 5x-nya udah benar, maka kalau dia di sini hasilnya min 3x, maka angka lebih besar harus negatif. Berarti di sini harus negatif. Maka 5 atau satunya lah yang negatif. Oke, kita ambil yang gampangnya adalah 1. Dan di sini berada menjadi positif. Jadi himpunan penyelesaiannya kita ambil 5x tambah 2 sama dengan 0 dan x kurang 1 sama dengan 0. Kemudian 5x sama dengan 2-nya menjadi pindah jadi min 2 dan x sama dengan 1. Yang x sama dengan 1 sudah selesai, tinggal 5x-nya. Di sini x sama dengan, karena di sini 5 dan x itu sebuah perkalian, maka menjadi min 2/5. Untuk x sama dengan 1-nya tetap tidak usah dirubah lagi. Kemudian jadi x 1-nya itu bernilai min 2/5 dan x 2-nya itu bernilai 1, atau himpunan penyelesaiannya adalah min 2/5 dan 1. Oke, untuk nomor 9, nah di sini berbentuk akar. Kalau berbentuk akar kita tidak usah bingung. Langkah pertama yang kita ambil, menghilangkan akar di sebelah kiri. Caranya kita pangkatkan semua bilangan dengan pangkat 2. Oke, di sini saya pangkatkan 2. Kedua buah bilangan itu kita pangkatkan 2. Oke, sini saya buat tanda kurung dulu biar kita pangkatkan 2. Oke. Setelah bilangan itu kita pangkatkan 2, maka bilangan yang tadi y kuadratnya tetap, maka di sini kalau akar dikuadratkan, akarnya hilang. Jadi tinggallah bilangannya yang ada di dalam akar. Bilangan 6 kurang 13y/5. Sampai sini paham ya? Kemudian kita kali silang, 5 kali y kuadrat sama dengan 6 kurang 13y. Kemudian kita pindahkan 5y kuadrat min, di sini min 13y yang ada variabelnya dulu kita pindahkan negatif jadi positif 13y. Kemudian 6 positif jadi negatif 6 sama dengan 0. Di sini kita jabarkan lagi seperti tadi, kita cari faktornya. Buat tanda kurungnya 2 kali. Sama dengan 0. Oke, yang langkah pertama 5y kuadrat adalah 5y kali 5. 5y kali 5. 5y kali y. 5y kali y. Kemudian 6. 6 itu adalah 3 kali 2 atau 6 kali 1. 6 kali 1. Oke, kita ambil 3 kali 2. Supaya di sini 13, maka 2-nya kita letakkan di belakang karena 5 kali 2 adalah 10, di sini 3-nya. Kemudian kita kalikan dua buah bilangan tadi. Yang pertama depan dengan balik belakang 5y kali 2 sama dengan 10y dan 3 kali y sama dengan 3y. Jadi kalau dijumlahkan kedua bilangan ini adalah 13. Sementara di sini positif dan di sini negatif. Maka salah satunya harus negatif. Kalau salah satu negatif, dia tidak dapat mendapatkan nilai hasil 13. Berarti kalau dikurangkan 10 kurang 3 adalah 7. Berarti ini kalau tidak sama, makanya kita lakukan di sini 2 dan di sini 3. Kita kalikan 5 kali 3 adalah 15 dan 2 kali y itu bernilai 2y. Kalau dikurangkan kedua buah bilangan ini
pasti hasilnya 13. Karena di sini nilainya positif 13, maka angka yang lebih besar harus positif. Di sini tandanya harus positif dan di sini tandanya harus negatif. Gitu dia. Jadi yang mana harus negatif? Antara 2 dengan Y. Kita ambil negatif 2-nya di sini kan, 2 antara 2 dengan Y. Maka di sini harus negatif. Kita ambil di sini 2 dan Y, berarti min 2. Min berarti 2-nya harus negatif. Kemudian Y 3-nya di sini harus positif. Kemudian 5Y kurang 2 sama dengan 0. Dan Y tambah 3 sama dengan 0. Kemudian kita ambil lagi 5Y sama dengan min 2. Min 2 pindah jadi positif 2. Dan Y sama dengan min 3. Kemudian Y sama dengan 2/5. Jadi kita simpulkan. Jadi X1 itu bernilai 2/5 dan X2 itu bernilai min 3. Atau kita buat simpel lagi, himpunan penyelesaiannya adalah 2/5 dan min 3. Oke, nomor 9 telah selesai. Nomor 10 terakhir. Di sini ini termasuk gampang. Yang kita pindahkan ruas kanan ke ruas kiri. Jadi 2M kuadrat. Kalau 2M-nya itu 23M itu positif, maka dia berubah menjadi 23. Min 23. Min 63 itu menjadi positif 63 sama dengan 0. Oke, kita buat tanda kurungnya 2 buah. Oke. Langkah pertama di sini adalah 2M. 2M kuadrat adalah 2M kali M. Kemudian 63. 63 itu yang hasilnya 63. Oke, kita ambil 9 kali 7. Oke, kita letakkan 9 kali 7, sini 9 dan di sini 7. Oke, langkah berikutnya di sini. Bagaimana supaya di sini 23? Oke, yang pertama 7 kali 2 itu 14. Yang pertama kita ambil 7 atau 2M kali 7 itu bernilai 14M. Kemudian 9 kali M, maka nilainya adalah 9M. Oke, 14 ditambah 9 itu bernilai 23. Oke, berarti pas di sini 23. Letaknya sudah sesuai. Kalau dikalikan 9 kali 7 63. Lihat, perhatikan tandanya di sini positif dan sini negatif. Maka kedua buah bilangan itu harus bertanda negatif. Itu triknya. Di sini mudah-mudahan paham semua. Maka kita ambil 2M kurang 9 sama dengan 0 dan M kurang 7 sama dengan 0. Kemudian di sini 2M kita pindahkan 9-nya menjadi positif 9 dan M sama dengan 7. M bernilai 9/2. Oke. Ini M saya rubah jadi M lebih kecil. Jadi M1 itu bernilai 9/2 dan M2-nya itu bernilai 7. Atau himpunan penyelesaiannya adalah 9/2,7. Oke, sampai sini materi yang telah saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi siswa yang mempelajarinya. Saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat belajar.